Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 2 tentang limit dan fungsi. Khususnya di subbab fungsi trigonometri ya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bagian fungsi trigonometri lainnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas fungsi sinus dan fungsi kosinus. Kali ini kita akan membahas fungsi trigonometri yang lain selain dua fungsi sebelumnya. Berikut saya cantumkan mengenai 4 fungsi trigonometri tersebut. Ya, ada tangen theta. Di sini tetanya diganti dengan T ya. Tangen theta yang merupakan pembagian antara sin T dengan cos T. Kemudian ada kotangen theta yang merupakan kebalikan dari tangen theta, di mana kotangen theta ini adalah cos theta per sin theta. Selanjutnya ada fungsi secant theta yang merupakan kebalikan dari fungsi cosecant theta. Secant theta itu sama dengan seper cos theta. Fungsi yang lain adalah cosecant theta yang merupakan kebalikan dari sin theta, yaitu cos theta sama dengan 1 per sin theta. Baik, kita ke bagian berikutnya, yaitu hubungan dengan trigonometri sudut. Jadi pada bagian ini kita akan mengaitkan antara apa yang kita sebut dengan radian, kemudian pi, dan juga derajat. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa ini adalah lingkaran satuan di mana jari-jarinya itu adalah satu satuan. Nah, 1 radian itu sama dengan sudut yang berpadanan dengan panjang busur. Ini adalah busur. Anggaplah di sini titik A, di sini titik B. Jadi 1 radian itu sama dengan sudut yang berpadanan dengan busur sepanjang A ke B, di mana panjang dari A ke B itu sama dengan 1 satuan juga. Jadi dipahami ya, jadi ini adalah 1 radian. Tetapi 1 lingkaran penuh ini itu setara dengan 2 pi radian. Kemudian 1 lingkaran penuh itu sama dengan 360 derajat ya. Berarti untuk 1 pi radiannya, 1 pi radian itu sama dengan setengah dari lingkaran penuh, ya kan? Berarti 180 derajat. Kemudian ingat juga bahwa pi itu setara dengan nilai 3,14 di 3. Saya tulis di sebelah bawah saja. Ini 3,14, panjangnya adalah 1415927 radian. Berarti ini setara semua ya. Jadi 1 pi radian sama dengan 3,1415927 radian yang sama dengan 180 derajat. Ini saya rapikan tulisannya ya. Sehingga untuk 1 derajat, berarti 3,1415927 itu dibagi dengan 180 derajat. Jadi kita dapat di sini 0,0174,533 radian. Atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi 3,1415927. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 per 3,1415927 ya, sama dengan
29578 derajat. Nah, ini tadi diperoleh dari 3,14 nih, supaya rapat penulisannya saya hapus dulu. Nah, kalau ditulis rapi jadinya seperti ini. Sehingga adik-adik, kalau misalnya ada contoh yang menyatakan carilah sin 0, dalam kurung ya 0,552 balas kurung, itu sama maknanya sin 0,552 radian. Sehingga kalau kita nyatakan dia dalam sudut, nah, ingat bahwa 1 radian itu sama dengan 57 yang tadi ya, 57,29578. Berarti ini kita kali dengan 57 sin 0,552 kali 57,29758. 29578 ya. 78. Nah, itu sama dengan sin 31,6 derajat. Ini derajatnya. Nah, seperti itu. Jadi sama artinya kalau kita diminta menentukan sin 31,6. Baik, kita ke bagian berikutnya adik-adik, yaitu ke bagian daftar identitas penting. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu sempat kita bahas mengenai 9 kalau tidak salah ya, 9 identitas trigonometri. Nah, di bagian kali ini kita akan merangkum apa yang telah kita bahas sebelumnya dan sekaligus menambahkan identitas-identitas lainnya. Berikut saya tunjukkan identitas-identitas tersebut. Pertama itu yang menyangkut identitas ganjil dan genap. Sin min x sama dengan min sin x. Nah, yang menandakan bahwa fungsi sinus adalah fungsi ganjil. Kemudian cos min x itu sama dengan cos x, yang menandakan bahwa fungsi kosinus itu adalah genap. Kemudian tangen min x sama dengan min tangen x. Berarti fungsi tangen adalah fungsi ganjil. Selanjutnya adalah identitas kofungsi. Nah, identitas kofungsi ini juga telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu bahwa sin pi per 2 dikurang x itu sama dengan kosinusnya. Sementara sebaliknya cos pi per 2 dikurang x itu sama dengan nilai sinnya. Selanjutnya sebagai tambahan, tangen pi per 2 dikurang x itu sama dengan kotangen x. Berikutnya adalah identitas Pitagoras. Nah, yang pertama itu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian identitas Pitagoras berikutnya adalah 1 ditambah kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x. Berikutnya 1 ditambah tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x. Berikutnya adalah identitas penambahan. Sin x ditambah y itu sama dengan sin x dikali cos y ditambah cos x dikali sin y. Yang berikutnya cos x ditambah y itu sama dengan cos x dikali cos y dikurang sin x dikali sin y. Yang berikutnya tangen x ditambah y itu sama dengan tangen x ditambah tangen y per 1 dikurang tangen x dikali tangen y. Yang berikutnya adalah identitas sudut ganda. Nah, yang pertama itu sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x. Sementara cos 2x itu ada beberapa atau ada 3 identitas yang berlaku ya. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x, yang sama juga dengan 2 cos kuadrat x dikurang 1, yang sama juga dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x.
Yang berikutnya adalah identitas tengah sudut. Sin X per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos X per 2X. Kemudian cos X per 2 itu sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos X per 2. Selanjutnya adalah identitas jumlah. Sin X ditambah sin Y itu sama dengan 2 sin X ditambah Y per 2 dikali cos X dikurang Y per 2. Selanjutnya, cos X ditambah cos Y itu sama dengan 2 cos X ditambah Y per 2 dikali cos X dikurang Y per 2. Yang berikutnya, identitas hasil kali. Sin X dikali sin Y itu sama dengan min 1/2 cos X ditambah Y dikurang cos X dikurang Y. Untuk selanjutnya, cos X dikali cos Y itu sama dengan 1/2 dikali cos X ditambah Y ditambah cos X dikurang Y. Dan yang terakhir untuk identitas hasil kali adalah sin X dikali cos Y itu sama dengan 1/2 dikali sin X ditambah Y ditambah sin X dikurang Y. Adik-adik, perlu saya sampaikan di sini ya bahwa identitas-identitas ini itu sebenarnya saling membuktikan satu dengan yang lainnya. Artinya, kita dapat menggunakan identitas yang satu untuk membuktikan identitas yang lainnya. Kita akan menggunakan untuk pembuktiannya sendiri itu kita akan menggunakan manipulasi matematis. Pembuktiannya sendiri adik-adik itu saya tidak berikan ya, karena videonya akan sangat panjang kalau kita buktikan satu-satu.